Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai mata kuliah fikih mawaris dan munakahat. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Evi Lestari, Muhammad Pandu Kurniawan, Muhammad Irfan Sodik, Nani Zumaroh, dan Isma Mailani. Kami akan memaparkan materi munakahat yang diampu oleh Bapak Irfandi MHI. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan sub-sub temanya, di mana subtema yang pertama yaitu akad nikah, subtema kedua perjanjian nikah, subtema ketiga pencatatan nikah, dan subtema yang terakhir atau yang keempat yaitu walimatul urs. Masuk ke subtema pertama yaitu akad nikah, di mana pengertian akad nikah secara sederhana dapat difahami sebagai sistem simbolis tetapi bernilai sakral. Proses akad nikah mengisyaratkan sudah dipertemukannya antara sepasang manusia lelaki serta wanita. Pertemuan itu diikat oleh ketentuan Allah. Ada standar mekanisme resmi yang sudah digariskan oleh Allah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan yaitu ikatan lahir batin pada seorang pria dengan seorang wanita, juga sebagai suami istri dengan bermaksud membuat keluarga yang bahagia serta abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk syaratnya ada 4 poin, yaitu syarat calon pengantin laki-laki dan perempuan, syarat wali, syarat saksi, dan syarat ijab dan qabul. Untuk syarat calon pengantin laki-laki, yang pertama yaitu Islam, lalu lelaki yang tertentu, bukan mahram dengan calon istri, bukan dalam ihram haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Yang kedua, untuk syarat calon istri, yang pertama Islam, perempuan yang tertentu tidak dalam keadaan iddah, bukan dalam ihram haji atau umroh, dengan rela hati, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan istri orang atau masih ada suami. Lalu, untuk syarat wali, yang pertama yaitu adil, Islam, balik, lelaki, merdeka, tidak fasik, kafir atau murtad, bukan dalam ihram haji dan umroh, waras atau tidak cacat akal, pikiran, atau gila, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya. Lalu, yang ketiga ada syarat saksi. Yang pertama, Islam, lelaki, balik, berakal, merdeka, sekurang-kurangnya 2 orang, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan bercakap. Adil, bukan tertentu yang menjadi wali. Misalnya, bapak saudara laki-laki yang tunggal. Lalu, ada syarat-syarat ijab qabul. Syarat-syarat ijab qabul diantaranya yaitu kedua belah pihak sudah tamyiz. Lalu ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Selanjutnya, kami akan membahas rukun-rukun akad nikah. Adapun rukun dalam akad nikah, yang pertama yaitu adanya pengantin, lelaki dan perempuan. Yang kedua wali, yang ketiga saksi, yang keempat ijab dan qabul, yang terakhir yaitu ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita. Untuk tujuannya sendiri, akad nikah memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu menggapai ridho Allah, bukti taat kepada Allah, untuk mewujudkan hasrat cinta biologis, psikologis yang dihalalkan dan diberkahi oleh Allah, membuka pintu gerbang untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, menjaga iffah, lalu selamat dari berbagai penyakit dan fitnah sosial, memperbanyak umat Rasul. Untuk subtema yang kedua, kita akan memaparkan tentang perjanjian nikah, di mana
Di dalamnya terdapat pengertian. Pengertian sendiri yaitu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang kekayaan. Mengenai perjanjian perkawinan, terdapat berbagai asas hukum yang mengaturnya. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikahnya sendiri sah, namun perjanjiannya tidak. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh atau sah. Untuk tujuannya, perjanjian pernikahan memiliki tujuan yang diantaranya membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Yang kedua, adanya pemisahan antara harta suami tetap menjadi hartanya dan harta istri juga tetap menjadi hartanya. Yang ketiga, mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. Lalu, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh KUHP Pasal 124 Ayat 2. Sehingga tanpa bantuan istrinya, suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus. Yang kelima, mengatur pemberian testament dari suami untuk istri atau sebaliknya. Yang keenam, mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau istri. Yang ketujuh, mengatur testament dari pihak ketiga kepada suami atau istri. Setelah perjanjian pernikahan, subtema selanjutnya adalah pencatatan pernikahan. Di dalam pencatatan pernikahan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi, pencatatan pernikahan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak kegunaan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan, baik pihak perempuan atau pihak laki-laki, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah pernikahan sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda atau hukum barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, untuk subtema yang terakhir, kita akan membahas mengenai walimatul urs. Walimah berasal dari kata al-walam yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa pernikahan atau lainnya. Secara mutlak, walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin, tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain, contohnya seperti hitanan, akikoh. Jadi, walimatul urs dapat diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Untuk adabnya sendiri, walimatul urs mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, bila ada kesempatan. Maksudnya, bila ada kesempatan, seseorang hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih, sebagaimana dalil yang menjelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, yang artinya, saya tidak pernah melihat Rasul mengadakan walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana walimah terhadap Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing. Untuk adab yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka hendaklah penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah bagi orang yang melaksanakan walimah. Lalu, dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sunnah. Maksudnya yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan mempunyai kedudukan saja, sementara orang-orang miskin terlupakan. Lalu diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Untuk hukum menghadiri walimah yaitu memiliki beberapa perbedaan pendapat di antara kalangan ulama, seperti
Contoh saja, ulama Hanafiyah menganggap bahwa hukum menghadiri walimatul urs adalah sunnah, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Ada juga yang berpendapat bahwa menghadiri acara pernikahan hukumnya wajib, bahkan untuk orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi tidak harus makan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan ulama Hanabilah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus. Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ketika dalam walimah dihidangkan makanan atau minuman yang diyakininya tidak halal. Yang kedua, yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Kita tidak wajib menghadiri walimah yang seperti itu. Lalu, dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya. Untuk apa kita mendatangi walimah jika di dalam walimah itu ada seorang yang tidak menghendaki kehadiran kita? Selanjutnya, dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram, misalkan seperti miras atau hal-hal yang haram lainnya. Yang terakhir yaitu dalam walimah itu diadakan permainan yang menyalahi aturan agama, seperti judi dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.